Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik guys. Oke guys, ini sekarang nih tengah hari ya, tengah hari masih bulan Agustus, dan ada satu hal yang pengen aku tunjukkan ke teman-teman petani di Indonesia mengenai pertanian Jepang nih guys. Tentang apa itu? Tentang persemaian guys. Yaudah yuk kita langsung ke lokasinya aja, karena ini panas banget ya. Di Jepang kalau musim panas bulan Agustus panas banget guys. Jadi ini aku rasa penting banget untuk di-share ke teman-teman petani di Indonesia, karena cuacanya bulan Agustus kayak gini relatif mirip kayak cuaca di Indonesia, panas ya. Nah, bagaimana sih petani Jepang, terutama bos aku ya, bos aku kalau bikin tempat persemaian untuk tanaman di musim panas. Nah, itu kayak gini guys tempatnya. Yaudah aku puter ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini tempat persemaiannya kayak gini guys. Kita dekatin ya. Ini bibit yang udah besar, ini bibit kubis guys. Ini bibit kubis udah besarnya kayak gini. Yang paling penting tuh apa sih yang mau aku sampaikan? Nah, ini kan kebetulan bulan Agustus ini cuacanya terbilang ekstrim ya. Nah, itu mataharinya panas banget, langitnya biru cerah ya. Hutannya juga bagus tuh hijau. Karena cuacanya ini di sini panas, cerah, relatif lebih mirip kayak di Indonesia. Suhu sekarang di sini kisaran rata-rata 35 derajat sampai 40 derajat guys kalau tengah hari ya. Kalau di Indonesia kan paling mentok itu 37 derajat udah panas ya. Nah, yang paling penting mau aku share ke teman-teman itu adalah penggunaan ini guys. Nah, ini matok jaringnya ini loh guys. Kalau di Indonesia biasanya kita menggunakan jaring berwarna hitam ya, paranet ya. Biasanya sering kita sebut paranet ya. Nah, bedanya apa dengan di Jepang? Nah, kalau di Jepang itu guys menggunakan warna yang rada-rada hijau kayak gini guys. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ya warnanya kayak semu hijau apa ya? Dibilang hijau lumut, enggak kayak lumut. Tapi ini agak hijau, modelnya itu tuh kayak karung guys. Kalau teman-teman tengok ya, pori-porinya kayak gitu. Kalau dengan paranet jauh beda ya. Kalau paranet itu kan dia warnanya hitam kayak karung juga, cuma ada ini ya tingkatan intensitas kegelapannya ya, untuk daya serap sinarnya itu ya. Kalau ini menggunakan warna hijau kayak gini guys. Rata-rata petani Jepang menggunakan matok kayak gini atau jaring kayak gini. Ini untuk menghalau panasnya ini ya guys ya. Ini yang masih kecil nih guys. Kalau kita lihat bareng-bareng ya, kita tengok ke tanamannya. Nah, ini bisa teman-teman bayangin nggak, benih biji sekecil ini kalau diterpa suhu 40 derajat loh guys, bukan 30 derajat ya. Kalau diterpa suhu 40 derajat bagaimana? Pastinya bosok ya, lecur, mati, kering ya. Tapi di sini aman ya. Pagi disiram, terus sore juga disiram. Kalau tengah hari mulai dari jam 9 ditutup pakai jaring ini guys. Nah, ini ditutup pakai jaring ini. Yang udah besar itu kita ke situ yuk. Ini bibit kubis. Ini kubis. Sebelah sini juga kubis. Ini bibit kubis juga. Cantik ya guys ya. Yang di sebelah sini ada selada. Kita lihat yuk. Nah, ini guys, ini selada. Jadi kalau misalnya masih kecil ditutup pakai ini paranet yang model kayak gitu ya, yang warnanya hijau. Mungkin teman-teman bisa kelihatan kan warnanya kalau dari kamera dari jauh gini, warnanya agak apa ya, hijau-hijau gimana gitu ya. Agak hijau kekuning-kuningan ya, enggak bukan hijau tua, bukan hijau muda, bukan hijau stabilo, tapi apa ya, kayak menurut teman-teman ini warna hijau apa ini? Tulis aja di kolom komen ya. Nah, itu kalau misalnya kondisinya udah agak besar kayak gini aman guys. Nah, terus selain itu juga ini guys, pada saat kita nyemai ini kan tempat persemaiannya itu tuh gantung guys. Nah, jadi nggak langsung nempel ke permukaan tanah kayak gini, ini kan ada terpalnya. Nah, terus ini pun gantung guys, nggak boleh nempel. Kalau nempel nanti akarnya bisa bersentuhan dengan ini, manja nanti tanamannya guys. Jadi gantung kayak gini.
yang gantung ya. Nah gitu guys, bagus ya. Ini semua ini untuk apa namanya, pembibitan. Kalau musim panas nih selalu di sini. Kalau misalnya musim dingin kan kita bibitkannya tuh di dalam hose ya, screen hose kayak gitu, Tapi yang apa namanya, menggunakan plastik UV kayak gitu. Jadi hangat. Kalau misalnya musim panas di luar ruangan, di luar hose, dan ya kayak gini lokasinya guys. Biar nggak ada rumput ya dikasih terpal ini ya, terpal kayak gini, terpal yang bisa nyerap air kayak gini. Di Indonesia udah ada kok guys terpal kayak gini. Biasanya yang menggunakan terpal kayak gini ini yang ini budidaya melon di dalam screen house, kayak gitu. Biasanya tuh di pulau-pulau Jawa udah banyak. Kalau di pulau-pulau lain mungkin agak susah nyari, kayak di Kalimantan teman aku kayaknya agak susah kayak gitu guys. Nah jadi gimana guys, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, kira-kira kayak gini guys. Ini suhunya ya relatif panas ya, lebih kurang mirip kayak di Indonesia. Panas, beneran panas ini. Padahal ininya udah tinggi loh. Kayak aku ya kelihatan keringetnya njorojos, nggak bisa berhenti keringetnya turun terus. Terus ini pakai besi guys ya. Ini pakai besi, mungkin ukurannya sebesar kelingking. Sebesar kelingking ini lebih kurang berapa ya? 3/4 apa? Aku nggak apa ya ukur-ukuran kayak gitu tuh. Nah, kalau misalnya untuk bikin persemaian kayak gini, ini biasanya ini cocok nih untuk teman-teman yang suka budidaya kayak tomat, cabai, terong, yang pakai persemaian gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa nyoba metode kayak gini. Kalaupun misalnya nggak bisa langsung kayak gitu ya, sedikit-sedikit mungkin ada yang bisa diambil gitu ya. Kayak gitu. Barangkali ada yang mau nyoba pakai apa namanya? Nah, selain yang warna hijau kayak gini, biasanya pakai yang warna putih guys. Malah nggak pakai yang warna hitam. Kebayang kan guys, suhu kalau sampai 40 derajat ya. Di Indonesia aku belum pernah sih. Belum pernah sampai suhu 40 derajat, belum pernah. Aku baru kena hantam suhu 40 derajat Celcius itu ya di Jepang pada saat musim panas. Ya bulan-bulan 8 kayak gini guys. Tuh, bibitnya tetap jos gandos, tetap bagus. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang suka budidaya kayak tanaman cabai lah, biasanya paling populer tuh cabai, mau bikin metode persemaian kayak gini boleh juga diikutin dengan cara apa namanya, yang disemai dulu di tripod kecil dulu. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman telaten dipindah ke pot kecil lagi gitu ya, kalau udah agak besar pindah ke pot sebelum pindah ke lapangan kayak gitu guys. Apalagi ya udah sih kayak gitu, aku rasa itu biar teman-teman tuh tahu gitu kan. Ini kan kalau bulan kayak gini mirip dan di Indonesia caranya tuh seperti ini, paranet yang dipakai warnanya kayak gini, modelnya kayak gini. Barangkali ada teman-teman yang mau niru, monggo. Semoga bermanfaat. Gitu aja sih video singkatnya. Udah panas guys, aku nggak kuat. Karena udah panas aku langsung balik ke rumah lagi. Ini lagi istirahat makan siang. Aku kepikiran juga kan, teman-teman tuh banyak tuh yang suka nanam cabai. Aku rasa penting tuh aku share gitu kan, biar persemaian cabenya teman-teman makin bagus gitu guys. Oke ya guys ya, udah dulu ya, aku mau istirahat makan siang dulu. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman suka dengan konten saya, jangan lupa di like ya, di share juga boleh. Nah aku kembali ke tempat semula. Oke, terima kasih yang udah selalu support channelku Zakaria Sidik. Terakhir, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.